Haleluya, selamat pagi. Selamat datang di channel Inspirasi Kehidupan Milenial yang selalu memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 10, yaitu mulai ayatnya yang ke-22 sampai 39. Judul perikopnya di sana adalah Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Bapak Ibu, saya akan bacakan dari ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam firman Tuhan dari hari-hari yang lalu, saya sudah sampaikan bagaimana Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan di berikutnya, renungan berikutnya, gembala mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Dan ayat ini menjelaskan kembali, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. So pasti domba-domba yang mengenal gembalanya pasti diikuti. Dan bagaimana domba-domba itu menerima sebuah janji yang luar biasa. Ini sangat relevan dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa gembala memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dikatakan aku, Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Domba-domba yang benar-benar mengikut Yesus, yang mengenal gembalanya, yang mendengar suara gembalanya, Tuhan berikan kehidupan kekal selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tangan Tuhan. Oleh karena itulah, mereka senantiasa mengikut Gembala Agung, sehingga mereka bisa mendapatkan janji tersebut, yaitu hidup yang kekal. Namun saudara, siapakah yang memberikan domba-domba itu?
Di dalam ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jika saya perhatikan, dari dulu sampai sekarang, tidak ada seseorang yang bisa mengikut Yesus sungguh-sungguh kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hatinya, menuntun dia. Kalau bukan Bapa Sorgawi, Elohim yang menuntun dia, menjamah hatinya ini. Kalau tidak, seolah-olah dia mengenal gembalanya, seolah-olah jemaat mengenal Yesus, tapi tidak. Banyak orang berkata, aku mengenal Yesus, tetapi mengikut Tuhan yang lain juga. Mengikut Tuhan yang lain juga. Tidak sungguh-sungguh. Tidak serius. Tidak benar-benar mengerti siapakah gembala agungnya, Yesus Kristus tersebut. Sehingga dia bisa menduakan hati. 50% untuk Kristus, 50% lagi untuk dunia yang lain. Percaya kepada Yesus Kristus 50%, percaya kepada roh-roh orang mati 50%. Kepercaya kepada tahyul-tahyul 50%. Dan Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana ini bisa menjadi pertentangan? Sebab ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak akan pernah mengerti kesatuan, keesaan daripada Bapa Surgawi, Elohim, dengan Yesus Kristus. Karena apa? Mereka selalu berpikir seperti rasio dan logika. Bagaimana Yesus berkata, aku adalah satu dengan Bapa, sebab dia lahir di Bethlehem. Anak dari orang miskin yang tidak terpelajar. Mereka mengenal ayah dan ibunya. Dia lahir tanpa bidan dan dokter. Dia lahir di tempat yang tidak wajar. Bagaimana sampai Yesus berkata, tidakkah engkau percaya dengan apa yang kukerjakan? Jikalaupun engkau tidak percaya kepadaku, oleh karena aku berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan yang paling dahsyat, orang mati bangkit kembali. Bapak Ibu, adakah nabi yang dapat melakukan tersebut? Adakah rasul yang dapat melakukan selalu tersebut? Adakah guru-guru agama? Adakah guru-guru Taurat yang dapat melakukan hal tersebut? Dia peduli, dia sungguh mengasihi. Dia menyatakan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan mujizat yang dia lakukan. Namun hanya satu kata yang membuat dia menjadi sebuah pertentangan hingga sampai saat ini, sampai tahun 2021 ini. Banyak orang mencari-cari kesalahan daripada Yesus. Banyak orang memutarbalikkan fakta dari apa yang dikerjakan Yesus. Banyak orang tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan.
tidak ada masalah. Tapi Yesus katakan, bagi engkau yang kukenal, yang mengikut aku memberikan hidup yang kekal. Apa yang saudara cari? Agama? Apa yang saudara cari? Bukankah semua manusia mencari hidup yang kekal? Bukankah semua manusia mengakui adanya surga dan neraka? Yesus berjanji. Yesus langsung mengatakan, aku berikan hidup yang kekal bagi mereka yang mengenal aku dan mengikut aku. Memang jika dengan logika, dengan akal dan pikiran manusia tidak akan sanggup mengikut Yesus. Karena apa? Yesus berkata, puluhan tahun engkau membangun bait suci ini, tapi 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bagaimana juga Yesus didatangi oleh seorang ahli Taurat, guru agama Yahudi, yaitu Nikodemus. Guru, sejak aku memperhatikan, melihat semua tanda-tanda yang engkau lakukan itu tidak akan dapat dilakukan oleh siapapun kecuali Dia yang berasal dari surga. Oleh karena itu, guru, mohon petunjuk, mohon pengajaran, mohon edukasi. Apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir secara logika, rasio. Bagaimana mungkin? Aku kan sudah tua, guru. Aku kan sudah tua. Sudah ubanan, kumisan, janggutan, dan besar badanku. Mungkinkah aku masuk lagi ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Itulah jawaban seorang pengajar agama Yahudi. Tapi Yesus berkata, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Tanda-tanda dunia ini kau tahu, tapi tanda-tanda surgawi, tanda-tanda rohani, engkau tidak mengetahui. Karena apa? Dia belajar akan hukum Taurat. Dia belajar akan filosofi-filosofi yang mendidik dia, dan itu menjadi kehidupan dalam dirinya. Itu menjadi patokan dalam dirinya dalam hal mengajar orang-orang lain. Yesus tidak pernah berbicara tentang filosofi, tetapi sebuah kepastian bagi setiap orang yang mengikut Dia, yang mendengar Dia, mengenal Dia, janjinya hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu akan didapat, dan mereka akan mendapatkannya selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara, dimanapun mereka saudara berada, pertentangan nama Yesus sebagai Tuhan itu sudah dari dulu sampai saat ini. Jikalau Yesus dikatakan guru, itu biasa. Jika Yesus dikatakan nabi, itu biasa. Jika Yesus dikatakan pengajar, biasa. Jika Yesus dikatakan orang yang luar biasa yang dapat melakukan mukjizat, biasa. Tapi pada saat Yesus
berkata, "Aku adalah Tuhan," maka pertentangan sampai saat ini terjadi. Pertentangan di kalangan orang-orang beragama, di kalangan ahli-ahli dalam kitab-kitab, di kalangan orang-orang yang berpendidikan, di kalangan orang-orang yang mengerti filsafat-filsafat. Itu sudah menjadi sebuah pertentangan yang tidak asing lagi. Namun Bapak, Ibu, Saudara, apa yang akan kusampaikan dari firman Tuhan ini? Bukankah Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mengikuti aku"? Yesus sungguh benar-benar Tuhan, saudara. Yesus sungguh benar-benar satu dengan Bapa, bukan terpisah. Tidak ada sebenarnya di dalam Alkitab pemisahan antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada. Bukankah Yesus datang ke bumi ini sebagai anak kecil 2020 sekian tahun yang lalu? Tapi saat ini, dia bukan lagi anak kecil. Dia telah di surga, duduk di tahtanya. Dia mengenal saudara dan saya. Sepanjang beberapa hari ini, saya merenungkan firman Tuhan tentang gembala yang baik dan pengikut Yesus yang harus berbuah. Bapak Ibu, sudah cukup capek gereja-gereja mengkhotbahkan dari dulu sampai sekarang, Yesus akan datang, Yesus akan datang. Waktu saya anak-anak, saya sudah pernah mendengarkan lagu ini. Siapkah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah. Siapkah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Siapkah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah. Siapkah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, Yesus datang. Siapkah saudara berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang mengenal Yesus dan juga bagi orang-orang yang mau mengikut Yesus. Memang mengikut Yesus itu tidak enak, tidak gampang. Yesus berkata, barang siapa memikul aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Salib itu bukan sebuah yang enak, ringan, tapi sebuah yang berat. Menyangkal diri bukan sebuah yang enak, tapi sebuah penuh kesabaran. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melewati. Jadi oleh karena itu, apapun pertentangan orang, biarlah itu pertentangan mereka. Biarlah itu pertentangan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus, yang tidak mau
mengikuti keteladanan Yesus, tidak mau mendengarkan suara Yesus sebagai Gembala Agung. Tapi kan keputusan ada di tangan saudara dan saya. Bukan di tangan organisasi, di tangan agama, di tangan gereja. Keputusan dari tangan pribadi. Hidup yang kekal itu dijanjikan Tuhan bagi pribadi-pribadi. Bukan gereja-gereja. Gereja-gereja dalam arti bangunan. Tapi dalam pribadi-pribadi. Gereja dalam bentuk bangunan tidak akan pernah mengenal Yesus. Itu hanya bangunan yang dibangun oleh tukang bangunan. Tapi tubuh kita ini bukan dibangun oleh tukang bangunan, tapi dibangun oleh Dia yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita. Dengan proses ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Cukup panjang. Jadi kalaupun ada pertentangan itu, biarkan. Dan itu pasti ada sampai saat ini. Sampai dunia kiamat, pertentangan soal nama Yesus adalah Tuhan. Itu pasti ada. Jangankan di kalangan Kristen, di kalangan non-Kristen pun ada. Itu sebabnya keputusan dari tangan saudara. Jangan ada orang mempengaruhi saudara tentang nama Yesus. Pelajarilah Alkitab, pelajarilah firman Tuhan ini. Mintalah roh Yesus sendiri untuk memberikan inspirasi, pengwahyuan kepadamu. Pengertian yang benar, yang sejati tentang Yesus Kristus. Supaya engkau bisa membuat keputusan engkau mengikut Yesus. Karena janji keselamatan itu, hidup yang kekal itu, hanya kepada orang-orang yang mengenal Yesus, mendengarkan suaranya, serta mengikuti Dia. Jadi kalaupun ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mempertentangkan soal itu tidak masalah. Karena di antara mereka pun terjadinya pertentangan. Dalam Yohanes 10 ayat 20-21, ia kerasukan setan dan gila. Ada orang berkata begitu. Mengapa kau mendengarkan dia? Ayat itu sebuah pertanyaan di belakang. Tanda tanya. Ia kerasukan setan dan gila. Ada orang berkata Yesus kerasukan setan. Dan yang paling parah dikatakan, ia gila. Sinting. Mengapa kau mendengarkan dia? Kata-kata siapa itu? Orang tidak mau mendengar Yesus, tidak mau mengikuti Yesus, tidak mengenal Yesus. Jangan ikuti dia, jangan dengarkan dia. Itu kan sebuah pengaruh kepada orang mendengarkan itu. Tapi ayat 21 dikatakan, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan, bro. Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Pertanyaan juga. Jadi terjadi pro kontra. Ada yang memojokkan dia, mengatakan dia setan dan gila. Ada yang mengatakan bukan. Tidak ada seseorang pun yang bisa melakukan mujizat orang buta melihat. Bapak, Ibu, Saudara di pihak yang mana? Di pihak yang berkata dia setan dan gila? Atau di pihak yang berkata bukan? Dia bukan kerasukan setan. Tidak ada yang bisa memelekkan orang buta kalau bukan berasal dari surga. Buat keputusan.
keputusan ada di tangan saudara. Pelajari firman Tuhan, banyak berdoa, minta Roh Kudus, Roh Yesus sendiri mengajar saudara supaya saudara tidak tersesat. Karena di akhir zaman ini akan semakin banyak para penafsir-penafsir sesat, para pengkhotbah sesat, para pengajar sesat. Dasarnya juga adalah Alkitab ini. Dasarnya ini juga. Bukan kitab yang lain diterbitkan. Bukan dibuat kitab yang baru. Ini juga dasarnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Dan jangan lupa like dan subscribers supaya dalam konten-konten berikutnya jangan Anda terlupakan dan dilupakan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan yang mengingatkan Bapak, Ibu, saudara, dan saya tentang Yesus Kristus yang selalu dipertentangkan hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam damai sejahtera Kristus buat saudara semuanya. Dimanapun Anda berada, apapun pekerjaan saudara, apapun profesi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.